Kita lanjutkan dialog kita bersama Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Profesor Sudarnoto Abdul Hakim dan Ketua Lembaga Hubungan Internasional PP Muhammadiyah Imam Ad-Daruqutni. Baik, Prof, saya tadi pertanyaan menggantung saya kepada Profesor Sudarnoto. Jadi karena adanya Netanyahu, opsinya adalah keluar dari Dewan. Padahal kita menghargai keputusan pemerintah yang baru saja bergabung. Apakah itu adalah opsi yang harus diambil Indonesia saat ini, Prof? Ya, saya sendiri atas nama Majelis Ulama Indonesia juga menyarankan agar Indonesia tidak menjadi bagian sebagai member of the board of peace ini, karena dalam pandangan kami seperti tadi yang sudah diuraikan 10 poin yang diuraikan oleh Pak Dino Patijalal itu memang itulah adanya. Jadi kalau kita masuk dalam BOP itu artinya kita menjadi subordinat yang selalu dikontrol oleh kekuasaan Donald Trump melalui BOP, dan itu kekuasaannya sangat kuat gitu, karena itu dikontrol dia. Jadi apa mungkin di Indonesia itu apa bersedia Indonesia itu kemudian diperintah dikontrol oleh Donald Trump untuk urusan ini. Padahal sebetulnya perjuangan yang harus dilakukan oleh Indonesia itu adalah memerdekakan. Jadi kata-kata yang digunakan peace itu sebetulnya bagi kami perdamaian, ini sambil juga mengomentari yang disampaikan Menlu, perdamaian itu tidak mungkin terjadi. Peace itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada keadilan. Jadi ini dua hal yang harus disebutkan dalam satu nafas, yaitu perdamaian dan keadilan. Problem utama kita ini adalah ketidakadilan, global injustice yang selama ini dalam waktu yang lama sudah ditunjukkan oleh Amerika. Nah, sekarang di dalam Board of Peace sudah jelas sekali tidak ada keadilan. Pertama, karena Board of Peace itu dibentuk tidak didasarkan pada prinsip-prinsip multilateralisme, tapi oleh kelompok negara tertentu yaitu Amerika. Dan ini sangat merugikan bagi kepentingan apalagi berbicara tentang Palestina gitu. Ini adalah kontrol supaya Board of Peace itu menjadi jalan masuk untuk bisnis yang tadi saya sebutkan tadi, New Gaza atau Riviera of the Middle East itu tadi, sekaligus ke kontrol politik. Jadi mudorotnya bagi saya itu jauh lebih tinggi daripada manfaatnya kalau Indonesia berada di member itu, karena itu saya atas nama Majelis Ulama Indonesia juga menganjurkan supaya ini dipertimbangkan ulang, karena hampir suara-suara aspirasi masyarakat luas yang selama ini berkembang seperti yang disampaikan Pak Dino itu mundur saja. Kesempatannya ada karena Indonesia dalam bacaan saya belum menjadi permanen member gitu, dan belum bayar juga. Ini soal bayar juga tidak mudah. Jadi mumpung belum bayar, mumpung belum menjadi anggota tetap permanen member itu nggak persoalan. Pasti Amerika marah, ya, kecewa pasti iya, tetapi itu pilihan menurut kami ya, itu baik, lebih maslahat ketimbang berada di mana di itu. Tidak saja karena di situ ada Israel, tidak saja karena soal itu, tetapi karena pembentukannya itu bermasalah, tujuannya juga bermasalah karena sama sekali tidak memberikan keyakinan kita untuk kemerdekaan Palestina. Baik, Pak Imam, tanggapannya Pak? Pak Imam. Ya. Bagaimana? Tanggapannya bagaimana Pak? Apakah salah satu opsi dari Pak Dino sampaikan bahwa keluar dari Board of Peace itu menjadi salah satu yang harus diambil lebih bijak Pak tentang pertimbangan itu? Iya, saya rasa begini, pertama-tama bahwa apa yang ambil langkahnya oleh presiden kita itu bukan tanpa reserve, saya rasa. Karena perjuangan Indonesia itu tetap konsisten
berdiri tegak pada paras sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi kita bahwa pemijahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan dan seterusnya itu. Pertama, kemudian yang kedua, sebenarnya diundang untuk ikut dalam pendirian badan perdamaian ini juga banyak, sekitar 50 negara berapa begitu. Hanya belakangan yang mengambil positif itu sampai dideklarasikannya itu sekitar tidak sampai 20-an ya. Ini mungkin pada presiden kita misalnya yang mengambil keputusan itu tidak mungkinlah beliau akan menjual konsistensi, idealisme dan juga pemihakan pada keadilan itu dalam perjuangan kemanusiaan dan kemerdekaan itu tadi. Karena itu ini masih awal saya rasa. Baik. Dan saya katakan itu bukan tanpa reserve presiden kita itu, saya kira nantinya ini akan terus bergulir pembicaraan. Memang ada kontroversinya di situ itu memang karena pendirian ini pada BOP ini memang ada kelihatan otoritarianisme dan fasisme dari Trump ini yang kemudian tidak karena posisinya dia mengambil keputusan dengan kekuatan penuh dan sebagainya itu, maka saya kira presiden kita atau yang lain-lain, karena ada juga forum konsultatif sebelumnya, saya kira itulah yang kemudian harus menjadi pertimbangan besar nanti itu, apakah Trump jadi terjatuh, apakah dia juga akan pada pemihakannya terwujudnya negara Palestina semestinya itu. Baik, Pak Imam dan Prof. Sudarnoto, nanti ketika sudah ada lebih jelas lagi dari pemerintah, izin kita bisa dialog kembali ya, Prof. dan Pak Imam. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Selamat malam, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, saya mendapatkan kiriman es gabus, es jadul, atau apa ya namanya ya, es kue. Bukan es spons ya. Saya bisa klaim bahwa ini rasanya manis karena saya membuktikan sendiri. Saya memakannya dan memang manis. Dan saya tidak bisa mengklaim bahwa ini menggunakan bahan berbahaya, atau ini menggunakan spons, atau ini menggunakan bahan tak layak konsumsi. Nggak bisa saya membuktikan hal itu, karena saya tidak punya fakta dan datanya. Nggak cukup hanya dengan meremas-remas es ini, atau bahkan membakarnya, nggak cukup. Apalagi sampai mengintimidasi, menuduh, dan memojokkan si penjual esnya. Nggak boleh begitu ya. Informasi berikutnya pemirsa, meskipun tanpa bukti uji lab, penjual es kue atau es gabus diduga disudutkan oleh aparat bahwa es tersebut tak layak konsumsi. Bos lu bikin bahan dari mana? Dari kue. Ada busanya nggak? Nggak ada, disiram. Jauhan nggak ini? Nggak, berapa lama bosmu bikin? Inilah video viral saat Babinsa dan polisi mendatangi seorang pedagang di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta. Pedagang ini sebelumnya dilaporkan karena dituding menjual es kue yang biasa dimakan anak-anak menggunakan bahan spon atau busa. Saat ditanya, tahukah dia bahwa es yang dijual berbahan busa? Penjual tersebut dengan tertatih menjawabnya, kalau saya tidak jualan, anak istri saya makan apa? Tuh sampai diremas seperti itu, keluar air dan seolah dibuktikan di tempat bahwa itu terbuat dari spons. Tak berhenti dari pertanyaan itu, petugas juga meminta pria lanjut usia itu memakan sendiri es kue dagangannya setelah diremas oleh petugas. Dan dengan polosnya pria tersebut memakannya. Petugas kemudian membawa barang bukti es kue dagangan ke Polsek Kemayoran, pemirsa. Kalau agar, bahan agar ya hancur. Bos lu bikin bahan dari mana? Dari kue. Ada busanya nggak? Nggak ada, disiram. Jauhan nggak ini? Jelas ini dari busa nih, ya. Tahu kan kamu kok ini dari busa kan? Iya, tahu. Iya. Kenapa kamu jual? Pas saya berhenti, saya anak-anak ini saya makan apaan? Ya kamu gimana? Ini kalau dimakan sama anak kecil ini bikin penyakit. Kamu berarti kau pertanggungjawaban ke kantor polisi ya? Nah sekarang ada pelaku yang menyamarkan nih. Intinya ini nggak boleh dimakan.
Karena tadi kita coba, kok rasanya beda, bukan ungkwe. Ternyata nih bahannya dari spon. Spon dikasih sirup-sirup. Menggunakan bahan baku spons, Sudrajat mengaku dianiaya oleh sejumlah orang sehingga mengalami cedera. Ia juga menderita kerugian material karena 150 bungkus dagangannya rusak, pemirsa. Ini dia beli es kue. Saya baga-baga sakit. Kata polisi, "Bang, es kue bang." Di 4. Terus dibejek-bejek. Dibejek-bejek lempar ini kena saya. Es kuenya dibejek-bejek. Datang berapa orang Pak itu Pak? Kita 5 orang, RT-nya, RW-nya, lurahnya. RT-RW-nya? Iya, dia jadi gampar, ditonjok semua, ditendang. Ditanya sama dia. Apa gimana nanyanya itu Pak? Ini dari mana? Saya bilang dari orang Depok. Kok esnya begini banget? Kayak kapas kan, kapas bedak. Ini bukan kapas bedak, es asli, es kue. 30 tahun. Udah 30 tahun. Itu biasanya bikin sendiri atau emang ada? Punya bosnya. Udah ada bosnya. Pabriknya di Depok. Bisa ditonjok, ditendang pakai sepatu bot. Ditendang, dagangan Bapak? Iya, saya tambah mentah, ditendang. Enggak, 3 hari belum jualan. Kenapa tuh Pak? Kenapa tuh? Enggak ada kejadian hari Sabtu begini. Takutnya saya dikeroyokin sama Kemayoran. Setelah kejadian itu Bapak berarti langsung pulang? Pulang jam 3 subuh. Dapat duit enggak, dapat gocap doang. Mana saja? Ini sama ini nih mata. Kalau yang di bahu karena kena apa Pak? Sahabat pakai rotan itu, selang itu, cetot. Oh. Itu di lokasi ya Pak? Iya, kaki saya begini nih. Ditendang. Begini kaki saya. Nih, Berarti ketekuk gitu ya? ditekuk. Tekstur es kue, es gabus ini kan memang seperti spons ya, tapi bukan berarti ini adalah yang buat bedakan, bukan spons gitu. Rasanya enak, masa dituduh berbahan berbahaya. Dan ternyata pemirsa, tuduhan es kue pakai bahan spons tidak terbukti. Anggota Babin Kamtibmas dan Babinsa sempat menggerebek penjual es kue di Kemayoran, akhirnya meminta maaf. Polisi mengklarifikasi dan sudah melakukan uji laboratorium. Es tersebut aman dikonsumsi. Mas dan Babinsa yang bertugas membuat video tentang penjual es spon di wilayah Kemayoran, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial. Pertama, kami ingin menjelaskan bahwa tindakan awal kami merupakan bentuk respon cepat terhadap laporan masyarakat yang khawatir adanya dugaan makanan berbahaya beredar di lingkungan mereka. Sebagai tugas, tidak pernah kami berkewajiban hadir dan merespon setiap laporan demi menjaga keselamatan warga. Yang kedua, niat kami semata-mata untuk mengedukasi agar tidak ada konsumen yang dirugikan dan memastikan masyarakat merasa aman dalam membeli makanan di lingkungannya. Dalam situasi tersebut kami hanya berusaha menjalankan tugas dengan cepat untuk mencegah potensi bahaya di kalangan masyarakat. Mungkin lebih baik diuji lab dulu, baru diberi kesimpulan ini berbahaya atau tidak ya dimakan. Dan setelah berita tentang es gabus es kue ini viral, Lurah bersama perwakilan Bupati Bogor serta Koramil Bojonggede mendatangi rumah penjual es gabus jadul bernama Sudrajat di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kunjungan ini sebagai bentuk perhatian dan klarifikasi atas peristiwa yang terjadi. Jadi sudah minta maaf ya pemirsa ya. Dan inilah kediaman Sudrajat, penjual es gabus yang viral sempat dituding berjualan menggunakan bahan baku spon. Di kediamannya Kampung Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Sudrajat menerima kedatangan sejumlah tamu dari pihak kelurahan, Koramil Bojonggede dan perwakilan dari Bupati Bogor. Sempat dituduh menggunakan gabus bahan tak layak konsumsi, pakai spons lah, dan berbahayalah. Ternyata saat diteliti di laboratorium hasil uji makanan menyatakan es gabus itu tidak berbahaya, tidak mengandung bahan berbahaya. Pihak polisi, TNI yang hadir turut meminta maaf secara langsung. Anaknya aja Bu, anak dari pasar dan istrinya, buat tetangganya.
Ya, in this ekonomi pemirsa, langkah baiknya kita tuh mendukung pedagang kecil, UMKM, kita sejahterakan demi kembali menggerakkan roda ekonomi. Sementara jika ada dugaan jajanan berbahaya, mari bersama-sama laporkan ke pihak berwenang seperti Badan POM, bukan main hakim sendiri. Apalagi dilakukan oleh aparat keamanan, pemirsa. Dan kita ke informasi lain, kita tinggalkan dulu es gabus sebagai pelajaran kita. Nanti saya akan makan susulan nanti ya. Dan pemirsa, kasus Hogi Minaya, informasi berikutnya. Tersangka kecelakaan yang menewaskan 2 pelaku jambret telah diselesaikan lewat keadilan restoratif atau restoratif justice. Gelang pelacak atau GPS di kakinya sebagai tahanan kota dilepas oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Gelang pelacak atau GPS yang dipasang di kaki Hogi Minaya sebagai tahanan kota sudah dilepas oleh Kejaksaan Negeri Sleman. GPS itu sebelumnya dipasang agar tersangka tidak bisa keluar dari Kabupaten Sleman, Bantul, dan kota Yogyakarta. Hingga kini statusnya masih sebagai tersangka sambil menunggu proses perdamaian selesai. Hogi berharap proses perdamaian lewat restoratif justice segera rampung. Alhamdulillah sudah mulai agak beda mas, sudah namanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya mungkin begitu, ya lebih legal lagi semua. Seperti diketahui, Hogi Minaya dijadikan tersangka oleh Satlantas Polresta Sleman karena mengakibatkan 2 orang penjambret istrinya meninggal dunia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa angkat bicara terkait keputusan Komisi 11 DPR yang menetapkan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai kandidat terpilih Deputi Gubernur Bank Indonesia setelah ikut seluruh tahapan seleksi bersama 2 calon lainnya. Purbaya menilai kehadiran sosok Deputi Gubernur BI dengan pemahaman kebijakan fiskal dapat memberi kontribusi positif dalam perumusan kebijakan moneter ke depan. Purbaya memastikan keterlibatan figur dengan latar belakang fiskal tidak berarti mencampuri independensi bank sentral. Menurut Purbaya, kebijakan moneter berada dalam kewenangan BI, sementara masukan dari sudut pandang fiskal diharapkan memperkaya diskusi dan pengambilan keputusan. Purbaya memastikan setelah Thomas Djiwandono resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur BI sepenuhnya berada dalam koridor kelembagaan bank sentral dan tidak berada di bawah kendali otoritas fiskal. Namun keluasan cara pandang dan pengalaman dari Thomas dinilai dapat memberi dinamika serta warna baru dalam diskusi kebijakan moneter di BI. Harapannya ya dia bisa menjalankan kebijakan memberi masukan yang kuat dalam kebijakan moneter yang juga turut memasukkan concern di fiskal. Jadi bukan berarti kita akan orang bilang katanya di Tempo ya fiskal menguasai moneter, enggak, kan beda. Setelah di sana ya dia di sana, saya nggak bisa ngendaliin dia. Cuman kan kalau pemikirannya lebih luas, dia bisa memberikan makna yang berbeda ke diskusi. Pemirsa, rapat paripurna DPR ke-12 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ya, Thomas Djiwandono terpilih karena visinya mengenai pentingnya sinergi yang erat antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah. Langkah itu diharapkan memberi penguatan signifikan terhadap stabilitas serta pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Mantan Wakil Menteri Keuangan ini menyingkirkan 2 kandidat lain, yakni Solikin M. Juhro dan Diki Kartikoyono setelah menjalani uji kepatutan kelayakan di Komisi 11 DPR RI. Perkenankan kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kami perkenalkan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih
untuk periode 2026-2031, Saudara Thomas A.M. Jiwandono, BAMA, kepada calon Deputi Gubernur Bank Indonesia agar maju ke depan untuk foto bersama. Komitmen profesionalisme yang kuat terhadap Bapak terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kita berikan aplaus. Ya, nama Thomas Jiwandono tengah menjadi sorotan setelah Komisi 11 DPR menetapkannya sebagai Deputi Gubernur BI menggantikan Yuda Agung. Sosok yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan ini memiliki rekam jejak panjang di dunia profesional bisnis, pemirsa, dan juga di dunia pemerintahan. Nama Thomas Jiwandono tengah menjadi sorotan setelah Komisi 11 DPR RI menetapkannya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk menggantikan Yuda Agung. Sosok yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan ini memiliki rekam jejak panjang di dunia profesional, bisnis, dan pemerintahan. Mengutip laman Kemenku, Thomas Jiwandono lahir di Jakarta, Mei 1972. Salah satu keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat dengan meraih gelar Bachelor of Arts bidang sejarah dari Harvard College pada 1994. Pendidikan pasca sarjananya ditempuh di Johns Hopkins University dengan gelar Master of Art di bidang hubungan internasional dan ekonomi internasional pada 2003. Karir profesional Thomas dimulai dari dunia jurnalistik pada 1993. Ia sempat menjadi wartawan magang di majalah Tempo, lalu bergabung sebagai jurnalis di Indonesia Business Weekly pada 1994. Selepas itu, Thomas beralih ke dunia keuangan. Ia pernah menjadi analisis keuangan di NatWest Market Jakarta pada periode 1956 sampai 1999, kemudian melanjutkan karirnya sebagai konsultan di Castle Asia pada 1999 sampai 2000. Perjalanan karirnya berlanjut ke dunia korporasi. Pada 2004, Thomas bergabung dengan Komeksindo Internasional dan meniti karir dari Direktur Pengembangan Bisnis 2004 sampai 2008, Deputi CEO 2008 sampai 2009, hingga menjadi CEO pada 2010 sampai 2024. Ia juga menjabat sebagai Deputi CEO Arsari Group pada periode 2011 sampai 2024. Di bidang politik, Thomas tercatat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2008. Masuk ke pemerintahan, Thomas pertama kali dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 18 Juli 2024 di era Presiden Joko Widodo. Ia kemudian dipercaya kembali menjabat Wakil Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan dilantik pada 21 Oktober 2024. Kini, setelah mengikuti fit and proper test di Komisi 11 DPR RI, Thomas Jiwandono resmi dipilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. DPR menilai pengalaman panjangnya di sektor fiskal, keuangan, dan korporasi menjadi modal penting untuk memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal di Bank Indonesia. Tim Liputan, IDX Channel.